Hai, selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah pernah kita infokan di materi yang pertama, yaitu minggu lalu punya, bahwasanya minggu ini kita akan mencoba mengenalkan beberapa perangkat hardware atau perangkat keras yang mau kita kenalkan, udah mulai dari input device, kemudian processing, lalu output device dan media penyimpanan atau storage device. Nah, seperti yang kalau Anda mungkin masih bingung, Anda boleh sambil buka catatannya dan biar saya nanti sambil mengenalkan apa-apa saja yang mau diberitahukan atau mau ditampilkan di media pembelajaran ini. Nah, supaya tidak membuang waktu terlalu banyak, kita akan lanjutkan ke dalam, langsung aja kita ya. Oke. Oke, sekarang sudah saya alihkan ke kamera saya, ke dalam handphone saya. Yang pertama yang akan saya kenalkan itu yaitu mengenai MOS, ya. Jadi MOS ini juga adalah media input. Jadi Anda bisa main klik. Ini biasanya kita bilang klik kiri. Kemudian yang di sini adalah klik kanan untuk memunculkan pop-up menu atau menu tersembunyi. Yang ini satu adalah scroll, ya. Jadi kalau kita biasanya pegang mouse yang benar itu yaitu seperti ini, ya. Biasanya kita kalau biasanya kita pakai tangan kanan ya. Nah, untuk jari telunjuk biasanya kita letakkan tombol di sini, jari yang tengah di sini, dan tapak kita, tapak ini kita letakkan. Jadi kita pegangnya seperti ini, jadi ini aja dipindah-pindahin. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau mainkan scroll, tinggal hanya diturunkan, naikkan aja. Biasanya untuk memperbesar, memperkecil, atau menggeser ke bawah, geser ke atas, sama saja. Nah, kemudian kedua yaitu bagian keyboard. Saya ambil aja keyboard dari laptop, ya. Ini keyboard, oke. Biasanya kita untuk mengetik juga, ataupun mungkin kalau misalnya keyboard yang lain, saya coba cari. Nah, ini juga ada keyboard yang di dalam lab. Ini juga namanya keyboard, oke. Biasanya kalau di komputer PC kita pakai keyboard ini, di laptop juga bisa, tidak disalahkan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi joystick saya nggak ada karena itu juga biasanya dijadikan untuk dalam bermain game ya. Jadi itu tidak ada. Berikutnya lagi scanner saya pun tidak ada. Biasanya kalau Anda bisa untuk fotokopi, nah itu biasanya bisa jadikan scan. Jadi kalau misalnya kita ada gambar, kita mau masukkan ke dalam komputer kita bisa memakai alat scanner tersebut. Kemudian kamera digital, ya seperti ini kita ngomong, ya saya menjelaskan, ini juga memakai kamera digital langsung dari handphone ya. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai yang kamera yang lain, ya persilakan. Atau mungkin di dalam komputer biasanya itu bilang webcam. Nah jadi kalau webcam itu biasanya seperti ini, biasa saya tampilkan. Nah ini namanya webcam ya. Jadi ini ada kameranya. Jadi saat ini kamera saya lagi hidup. Ini kameranya di laptop punya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi selain kamera digital webcam yaitu mikrofon. Mikrofon itu biasanya bisa Anda tampilkan misalnya kamera digital itu mikrofon itu biasanya di headset ya. Jadi kalau Anda beli handphone biasanya sudah ada. Oke? Itu semuanya itu termasuk ke dalam media penyimpanan. Media penyimpanan. Media input ya untuk menginput data. Oke? Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya lagi untuk penjelasan output. Jadi atau di dalam lab ini semua Anda bisa nampak di atas meja itu namanya monitor. Oke. Cuman monitor sekarang ini semuanya sudah disebut monitor LCD ya, bentuknya LCD. Oke. Sedangkan kalau monitor zaman dulu itu monitor tabung. Nah, ini pas ada sisa satu peninggalan nenek moyang.
monitor ya untuk LCD projector. Oke. Bisa kita lihat, saya akan coba tampilkan juga LCD projector. Nah, ini ada LCD projector. Kalau sekarang di rumah ada home theater sudah enak. Pakai aja ini LCD projector, bisa nonton ya, bisa nonton film, nonton apa. Oke. Nah, biasanya sering dipakai dalam untuk pelatihan juga. Nah, yang berikutnya lagi selain LCD projector masih ada lagi yaitu misalnya printer untuk media output. Oke, saya juga akan tunjukkan printer. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, printer. Saya coba pelan-pelan tunjukkan. Oke, ini mudah-mudahan bisa nampak. Nah, ini namanya printer, ya. Ini namanya printer. Oke, biasanya mencetak. Jadi nanti di sini untuk letakkan kertas, ya. Keluarnya nanti di sini. Oke, keluarnya nanti di sini, ya. Nah, kemudian selain media output masih ada lagi yang namanya speaker. Speaker juga termasuk, ya. Termasuk adalah bagian dari output. Oke. Saya rasa speaker di Anda ya lebih bagus lagi. Nah, selain itu, media input sudah saya jelasin, media output juga sudah saya jelasin. Yang berikutnya adalah bagian processing. Ini sudah saya siapkan satu CPU yang sudah sengaja saya bongkar. Oke. Nah, yang pertama kalau bagian processing yang paling penting yaitu adalah bagian otaknya. Otaknya biasanya tersembunyi di dalam sini. Biar gampang saya bukakan. Ya, bukakan. Nampak di dalam? Oke. Ini adalah prosesor. Coba saya bukakan. Ya, bukakan. Oke. Nah, ini prosesor. Oke. Ini belakangnya emas loh, ya. Jadi makanya kenapa harganya mahal? Karena dilapisin dengan emas. Ini bukan tembaga. Oke. Kalau di luar negeri ini biasanya dilelehkan, lalu dikumpul semua emasnya ini, ya. Makanya kalau tembaga bisa korosi atau berkarat, kalau emas nggak bisa berkarat. Oke. Nah, ini namanya prosesor. Apa gunanya nih? Inilah dibilang otak komputer. Ya, inilah disebut sebagai otak komputer. Ya. Nah, ini yang sering kita dengar namanya Core i3, Core i5, Core i7, ya. Ada lagi namanya AMD. Jadi kalau Anda biasanya beli handphone pun Anda juga harus cek CPU-nya apa, prosesornya apa. Apakah octa core, quad core, jadi itu harus tahu semua ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang saya jelaskan lagi di sini selain dari prosesor ada lagi namanya memori. Ya, di dalam komputer memori itu terbagi dua, yaitu ini yang pertama namanya RAM. Oke, biar gampang saya copotin. Ya. Nah, ini namanya RAM. Udah, memori yang bisa ibaratnya bisa digunakan untuk mempercepat kecepatan komputer. Oke, random access memory, RAM, ya. Kemudian ada satu lagi yaitu namanya ROM, yaitu read only memory, ya. ROM ini ada di sini. Oke, kecil aja. Biasanya dia fungsinya adalah untuk menyimpan settingan tanggal, waktu, jam, udah sama settingan yang ada di dalam motherboard ini. Oke. Nah, satu papan ini disebut juga motherboard, ya. Ada motherboard, tidak ada fatherboard ya, tidak ada grandmotherboard, tidak ada sisterboard, tidak ada brotherboard, tidak ada. Yang ada hanya motherboard. Kenapa dibilang motherboard? Sebenarnya adalah mainboard. Oke. Kenapa dibilang motherboard atau mainboard papan utama? Karena semua colokannya ini, ya, kalau kita lihat di belakang, oke, kita lihat di belakang semuanya di sini, ya, banyak colokannya. Jadi dialah papan utama, ibaratnya seperti seorang ibu, udah anak-anaknya itu semuanya, ya. Nah, jadi maka dibilang motherboard. Nah, tadi dari only memory ya. Kemudian memori sudah, berikutnya lagi di sini karena motherboardnya ini untuknya motherboard sekarang rata-rata sudah built-in ya, jadi semuanya disatukan. Mulai dari yang namanya kita bilang ini
VGA card, ini biasanya ini nanti untuk colok ke dalam monitor LCD, biasanya ini ya. Ini untuk colokkan, ada yang tahu? Colokan mouse ya, warna hijau. Kalau yang warna ungu baru colokan keyboard. Oke. Ini masih colokan PS2, masih yang colokan lama. Kalau colokan sekarang semuanya rata-rata udah USB. Oke. Nah, ini ada sound card yaitu untuk suara ya. Ini untuk speaker warna hijau, warna pink ini biasanya untuk apa? Mikrofon. Oke. Warna biru ini biasanya untuk line in. Biasanya kita kalau dari apa kita masukkan ke dalam sini ya. Lalu ini ada line card. Oke, dan ini USB. Nah, jadi semuanya ini satu. Cuman karena sekarang udah satu, ini dibilangnya built-in. Jadi semuanya udah bersatu, udah enak. Jadi nggak usah lagi pisah-pisah. Tapi kalau misalnya di warnet, mereka ada pasang sendiri. Biasanya pasangnya di sini, ya, AGP atau biasanya kita sebut VGA card. Oke. Nah, itu yang bagian media output, ya. Selain media output, masih ada lagi media penyimpanan. Oke, ada lagi media penyimpanan. Media penyimpanan apa-apa aja? Saya coba ambil. Oke, saya coba ambil. Bentar ya. Oke. Saya siapkan dulu barang-barangnya. Mudah-mudahan ada. Ada, masih siapkan dulu. Oke. Ya. Nah, kita mulai pertama ya. Pasang juga dalam ini ya. Jadi kita hidupkan komputer bisa menyimpan semuanya, termasuk game, termasuk apapun itu, disinilah dia menyimpannya. Ya, ini tidak boleh jatuh, berat lumayan. Ya, ini namanya hard disk, media penyimpanan. Jadi ini di dalam internal. Di dalam CPU. Nah, kalau yang di luar juga ada, saya sudah siapkan. Oke, saya coba buka dulu. Oke, saya coba buka. Ya, agak malum ya. Saya pakai satu tangan membukanya, satu lagi pegang kamera, jadi agak lumayan ya. Nah, ini namanya hard disk juga. Oke, biasanya ini diletakkan di luar. Jadi kalau kita mau copy datanya, bisa kita mau ke ini, dan ini ada kabelnya. Kabelnya juga agak beda. Oke, beda kabelnya ya. Nah, itu hard disk eksternal. Kemudian selain hard disk ada lagi scan disk. Scan disk saya hanya bisa tunjukkan di laptop ya. Oke, biasanya ini ada ya scan disk. Oke. Ini adapternya aja. Jadi kalau dulu ada kayak gini besar, ya. Kalau ada memory card, jadi memory card juga termasuk media penyimpanan, bisa masukkan kemari. Oke, lalu masukkan aja ke dalam laptopnya. Ini laptop saya yang dulu. Jadi, nah kemudian yang selanjutnya lagi, habis itu ada lagi scan disk. Memory card semuanya udah tahu ya kalau memory card ya. Oke, memory card semuanya udah tahu. Tapi karena saya tidak ada, nggak mungkin saya bongkar-bongkar handphone. Jadi saya akan tidak membahas. Jadi semuanya saya rasa semuanya rata-rata udah tahu. Nah, selain itu sudah yang tadi punya, kita sekarang akan coba yang scan di SSD ya. Saya coba tes, tampilkan di layar ya. Nah, di layar Anda bisa melihatnya itu ada contoh yang sudah saya ambil dari SSD. Oke. Saya coba hanya beda ya. Iya. Ya, ini cocok. Jadi dua. Satu aja deh. Satu. Ini dua.
pula ini tampilkan. Oh iya, saya lupa pula hidupkan suaranya. Sebentar dulu. Oke, sekarang sudah saya tampilkan di layar ini ya. Nah, jadi di sini sekarang sudah ada yang namanya solid state drive ya, atau disingkat jadi SSD. Sekarang kalau laptop-laptop yang terbaru pada umumnya semuanya pakai SSD. Jadi hard disknya tidak ada, tapi bentuknya kayak gini. Ya bentuknya seperti kayak sebuah kaset kecil. Ya. Nah, ukurannya hanya 2,5 inci, jadi Anda bisa ukur kira-kira jadi dari ujung ke ujung sini hanya 2,5 inci. Ya. Nah, kemudian kenapa memakai ini? Karena kalau memakai hard disk itu harganya lumayan mahal, apalagi memerlukan banyak, ibaratnya bagian-bagiannya itu banyak bagian perangkat-perangkat yang kerasnya itu harganya lumayan mahal. Jadi kalau mereka memakai ini, mereka hanya memakai bantuan beberapa chip saja. Oke. Nah, jadi saya rasa hanya sampai di sini yang bisa saya beritahu, saya infokan ya. Nah, jadi yang kita lakukan di sini sudah saya jelaskan mengenai media, beberapa medianya. Jadi tadi sudah dengarkan, tadi ada media input, media output, media penyimpanan, sama satu lagi media apa? Processing. Ya. Nah, cukup aja sampai di sini. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan aja tulis aja di dalam komentar supaya saya tahu. Oke, sampai jumpa.